Salam sejahtera untuk saudara dan saudariku, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Bersama saya Pendeta Roy Manmat Paul akan membagikan pengajaran firman Tuhan kepada kita di hari ini untuk kita boleh terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan menjadi orang Kristen, orang percaya yang teguh imannya. Saudaraku, di minggu ini kita berada dalam minggu penantian Roh Kudus. Kita tahu 2000 tahun yang lalu pengikut Tuhan, murid-murid dan rasul-rasul menikmati pencurahan Roh Kudus yang pertama di hari yang ke-50. Peran Roh Kudus sangat penting kepada gereja Tuhan. Itu sebabnya Yesus yang berkata kepada murid-murid jangan meninggalkan Yerusalem supaya mereka menikmati pencurahan Roh Kudus. Ya, kita boleh melihat hidup murid-murid yang pertama sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka penuh dengan kekhawatiran, kurang percaya. Tapi sesudah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, luar biasa, mereka bersukacita, mampu mengikut Tuhan dan berkomitmen sekalipun diperhadapkan kepada maut. Saudaraku, ini juga yang sangat kita butuhkan di akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia yang sukar. Yesus sangat merindukan kita menjadi saksi-saksinya Tuhan, menjadi suratan Kristus yang hidup. Namun itu mustahil kita dapat lakukan sebagai manusia daging yang terbatas. Ya, ini dapat kita lihat dalam tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Ya, Paulus pernah mengungkapkan kemustahilan akan daging untuk takluk kepada hukum Allah. Saya akan bacakan dari Roma 8 ayatnya yang ke-6. Kita perhatikan saudaraku, Roma 8 ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa. Rasul Paulus seorang yang sangat berpengalaman di bagian hukum-hukum Allah. Ia seorang ahli Farisi, dia seorang orang Farisi, ahli Taurat. Ia begitu memahami detail hukum-hukum Taurat. Di sini kita dapat melihat, ya, saya baca dari ayat 7 sekali lagi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Sekali lagi yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin. Ini yang diakui oleh Rasul Paulus, ya, seorang ahli hukum yang tidak taat hukum. Ya, fenomena ini juga dapat kita lihat di sekitar kita. Kita dapat melihat orang-orang yang sebenarnya tahu tentang hukum tapi justru melanggar hukum. Ya, kita doakan supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Jawabannya di ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jika roh Allah tidak diam dalam hidup kita, mustahil kita takluk kepada hukum Allah dan melakukan kebenaran. Kita tidak mungkin. Bukankah ini sering kita ungkapkan, padahal kita orang percaya, ya, keinginan daging kita menggerogoti, mengikat kita sehingga kita tidak mampu mengikut Tuhan dengan benar. Ya, sering kita katakan tidak mungkin. Padahal itu kebenaran. Ya, ini pengalaman hidup sehari-hari. Saya sering menjumpai orang-orang yang demikian, susah, ya, begitu terikat akan dosa, akan keinginan daging. Ya, rokok misalnya. Ya, saya sering dengar orang berkata tidak mampu melepaskannya. Bahkan ada orang yang berkata, katanya ia lebih mampu menceraikan istrinya, lebih baik menceraikan istrinya daripada menceraikan rokok. Wah, ini seharusnya bukanlah menjadi perkataan orang-orang percaya, tapi ini fenomena. Ya, karena apa? Hidupnya belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Allah sudah mendiami hidup kita, kita dimampukan untuk taat kepada hukum dan kebenaran Tuhan. Sebab itulah fungsi Roh Kudus yang mau memimpin kita kepada seluruh kebenaran.
Paulus seorang ahli hukum yang berkata tidak mungkin, tidak takluk. Nah, ungkapan ini pernah juga dinyatakan oleh seorang pengajar Israel, pengajar yang terkenal namanya Nikodemus. Ya, cerita ini dapat kita temukan dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, di mana Yesus pernah berbincang-bincang dan menceritakan kepada Nikodemus bahwasanya seseorang yang tidak lahir dari air dan roh tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Ya. Sehingga Nikodemus, ya, mereka panjang lebar bercerita. 2 kali Nikodemus berkata, bagaimana mungkin? Ya. Di ayat Nikodemus 3, Yohanes pasal 3 ayat yang keempat dan ayat yang ke-9, ketika Tuhan Yesus menceritakan bagaimana karya Roh Kudus itu, ya, kepada Nikodemus. 2 kali ia berkata di ayat yang keempat dan ayat yang ke-9. Saudara boleh baca nanti di sana. Ya, Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin? Ya, Paulus berkata, tidak mungkin. Nikodemus, seorang pengajar Israel berkata, bagaimana mungkin? Sehingga Yesus pun heran dan berkata kepada Nikodemus, engkau seorang pengajar Israel? Ya, seorang pengajar Israel pun yang mengerti hukum-hukum Allah. Ia berkata, bagaimana mungkin tentang pekerjaan Tuhan. Ya, cerita ini juga kita temukan ketika malaikat Allah datang untuk menyampaikan pesan Allah, firman Allah kepada Maria. Ya, ini kemustahilan bagi daging. Saya mengajak kita untuk melihat ke sana. Ya, dalam kitab Lukas, ya, Lukas pasal pertama. Ya, ketika Gabriel diutus oleh Allah menyampaikan pesan kepada Maria, ya, karena Maria seorang gadis perawan akan melahirkan Mesias. Bagaimana ungkapan Maria menanggapi pesan Allah? 30, ayat ke-30, ya. Ayat ke-30 saya baca bagi kita. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ketika pesan ini datang kepada Maria, ya, Maria seorang gadis yang belum menikah, secara daging tidak mungkin, ya, tidak mungkin ia mampu melakukan kebenaran itu, mampu melakukan pesan Allah itu. Sehingga Maria menjawab ayat yang ke-34. Seperti Paulus tadi berkata tidak mungkin, seperti Nikodemus berkata bagaimana mungkin. Ayat yang ke-34 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Ya, padahal itu firman Allah, sesuatu yang pasti terjadi, tapi kemustahilan bagi daging untuk melakukannya. Seperti ini, ya. Satu contoh yang dapat kita lihat, ya, memang tidak mungkin seorang Maria yang masih gadis, masih perawan, tidak mungkin ia melahirkan karena belum bersuami. Sehingga ia berkata, bagaimana mungkin? Ini kemustahilan bagi daging untuk takluk kepada hukum dan kebenaran Allah. Tapi apa jawabannya, saudaraku? Jawabannya di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Sekali lagi, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, Roh Kudus menjadi jawaban. Ya, kalau Roh Kudus memenuhi dan tinggal dalam kehidupan kita, apa yang mustahil dikerjakan oleh daging, ya, mungkin bagi Allah. Karena Roh Allah memenuhi kita. Maria sungguh-sungguh karena ia dipenuhi oleh Roh Tuhan, firman Allah tergenapi dalam kehidupannya. Saudaraku, mari, ya, tantangan kita di zaman milenial ini menjadi tantangan yang berbeda dari gereja mula-mula. Sekarang kita diperhadapkan kepada kemegahan, kepada keharuman dunia yang memikat hati. Ya, baik pemuda,
kita sebagai orang tua, orang-orang di desa, di kota, tantangannya sama sekarang ini karena zaman sudah berubah. Tapi Roh Kudus tidak berubah, Ia sanggup memimpin kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita dijadikan menjadi orang-orang yang takluk kepada hukum Allah. Ya, orang-orang yang takluk kepada hukum Allah. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, Roh itu akan berbuah. Ya, Galatia 5. Ya, ini pelengkap yang sempurna bagaimana karya Roh Kudus itu dinyatakan kepada kita. Galatia pasal yang kelima. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-22 saya bacakan bagi kita. Galatia 5 ayat 22 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, ini luar biasa. Kalau Roh Kudus diam, Ia memberi buah. Buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang takluk kepada hukum dan kebenaran Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang. Kalau Paulus tadi berkata, tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Ya, tidak mungkin. Nikodemus juga berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Maria juga berkata, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi? Roh Kudus menjadi jawaban. Ya, ketika kita mampu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang taat hukum. Sehingga dikatakan buah roh itu di sini. Akhirnya Paulus berkata, tidak ada hukum yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang, artinya kita menjadi orang-orang yang takluk kepada hukum. Itu sebabnya alami kuasanya di hari-hari kita perlu tuntunan Roh Kudus, saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang yang taat dan takluk kepada hukum dan kebenaran Tuhan. Salam sejahtera, sampai sini pesan Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.